saya akan menyampaikan kepada inilah nubuatan Mesias, penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu seringkali menjadi perdebatan hangat saat ini. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia dengan karya yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada Anda siapakah Yesus sesungguhnya itu. 2000 tahun yang lalu luar biasa karya yang dia sampaikan. Berita sukacita yang dia sampaikan kepada umat manusia mengguncangkan dunia pada waktu itu. 2000 tahun yang lalu, orang-orang Israel lagi menantikan Sang Mesias, penolong itu, agar mereka terbebas dari cengkraman penjajahan Romawi. Ini yang menjadi problem ketika itu. Banyak orang yang menantikan terkait dengan kedatangan Sang Mesias. Lalu Yesus hadir ke dalam dunia dan banyak ramalan yang mengatakan bahwa dia datang dari Bethlehem, lahir di Bethlehem, dari keturunan Daud. Dan semua itu terbukti kepadanya. Lalu orang-orang Israel tidak sepaham dengan murid-muridnya bahwa banyak yang menantikan Sang Mesias sebagai seorang panglima perang, ya, yang bisa mengalahkan bangsa Romawi. Ya, itulah yang mereka nantikan. Lalu siapakah Yesus sebenarnya, Sang Mesias itu? Kita akan coba melihat nubuatan-nubuatan Alkitab dan saya akan membacakan salah satu nubuatan terkait dengan Sang Mesias dalam kitab Mazmur. Ya, kita akan baca dalam kitab Mazmur, ya. Mazmur 110 ayat yang pertama. Saya akan menyampaikan kepada inilah nubuatan Mesias, penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang menjadi poin penting di sini yang harus Anda ketahui adalah perkataan firman Tuhan kepada Tuanku. Daud menyebutkan bahwa Sang Mesias adalah Tuan daripada Tuan. Nah, jika demikian, Sang Mesias itu adalah sosok yang memang dinantikan sebagai Raja Penyelamat umat Israel. Nubuatan ini benar-benar telah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi banyak yang menolak, termasuk orang-orang Israel sendiri menolak. Kenapa mereka menolak? Sebab klasifikasi yang mereka inginkan dari seorang Sang Mesias adalah raja yang mampu mengusir penjajahan dari tanah Israel. Itu klasifikasi, ya, kriteria yang mereka inginkan mengusir penjajahan, yaitu Roma. Tetapi sesungguhnya mereka salah memahami terkait dengan kedatangan Sang Mesias. Kalau kita baca dari nubuatan Nabi Yesaya, kita akan mendapatkan banyak ayat yang terkait dengan sosok Sang Mesias. Ya, dia lemah lembut, ya. Lalu dia mati. Kemudian dengan bilur-bilurnya, kesengsaraannya kita sembuh. Itu Sang Mesias. Dia lemah lembut. Nah, terkait dengan hal ini memang menjadi problem bagi mereka, umat Israel pada waktu itu, yang lagi menantikan seorang pahlawan perang yang akan mengusir umat penjajahan Romawi dari tanah Israel. Lalu kita akan melihat dari sisi yang lain. Ketika Yesus memilih 12 muridnya dan dia menyebarkan berita sukacita. Dan banyak hal yang terkait dengan sosok
Yesus yang dipahami. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Samaria mengakui bahwa dialah Sang Mesias itu. Ketika percakapan dengan para murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Dan mereka mengatakan, "Engkaulah Sang Mesias." Jadi dengan demikian bahwa hal-hal yang terkait dengan keinginan umat Israel untuk mencari seorang raja untuk berperang, ya, untuk mengalahkan tentara Roma, ya, pendudukan Romawi, itu bukan menjadi tujuan dari kedatangan Sang Mesias. Ternyata tujuan utama Sang Mesias adalah untuk menggenapkan nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau adalah iblis dan perempuan ini, yaitu manusia. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kuasa kematian. Jadi terkait dengan kuasa kematian, kuasa dosa itulah dari si iblis. Sang Mesias datang ke dalam dunia ini. Setelah kita lihat, kita telah dengan benar bahwa memang dia datang untuk mengalahkan kuasa kematian. Dia akan membebaskan manusia dari dosa. Itulah kedatangan Sang Mesias. Bukan membebaskan manusia dari cengkeraman kekuasaan bangsa Romawi pada waktu itu. Ya, kiranya Anda bisa memahami nubuatan Raja Daud dalam Mazmur 110 ayat 1 terkait dengan kedatangan Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.